Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Sunardi yang sudah menjadi guru kita hari ini, dan yang kami hormati juga tentunya kepada Bapak Ibu pengajian Sabtu pagi ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Baik, sebelum mulai mohon izin perkenalan diri bagi yang belum kenal. Nama saya Nada. Hari ini saya akan menjadi pembawa acara kajian Sabtu pagi ini. Baik, untuk yang acara yang pertama itu langsung menjadi acara inti, yaitu tausiah dari Bapak Ustadz Sunardi. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas semua ya suaranya. Jelas Pak Ustadz. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji milik Allah, salat beriringan salam. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di tengah-tengah aktivitas ibu dan bapak dan di tengah mungkin lagi istirahat dari kerjaan, alhamdulillah kita masih menyempatkan waktu dalam rangka mencari ilmu atau majlis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi asbab Allah curahkan rahmat bagi kita semua. Oke, ibu dan bapak, kajian hari ini saya mungkin agak berbeda ya, bukan berbicara tentang hal yang biasa, tapi ini berbicara tentang berpikir dalam Islam ya. Kenapa? Karena kalau kita runtut, Ibu, semua aliran-aliran yang sesat di negeri kita itu ternyata berawal dari salah berpikir ya. Salah berpikir daripada konsep tentang Islam. Yang pertama perlu saya sampaikan, Islam itu adalah satu-satunya agama ketika berpikir itu tidak liar. Jadi kerangka berpikirnya itu ada batasnya, di mana batasnya itu adalah Quran dan hadis. Jadi pemikiran Islam itu dua itu aja. Jadi kalau dulu saya di kampus itu ya, ketika debat dengan teman-teman, kemudian ketika saya berargumen, mungkin argumen itu lebih logik, lebih logis dan lain sebagainya, maka teman-teman sering tepuk tangan gitu. Tapi kalau dalam Islam, kalau mengatakan pendapat saya itu pasti salah. Karena apa? Karena Islam itu tidak boleh mengatakan pendapat saya, tapi pendapat Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Itu dalam Islam. Sehingga orang-orang yang salah hari ini adalah ketika dia menafsirkan Quran atau dia berpendapat dengan Quran tapi ternyata ditafsirkan dan diisi dengan pemikiran sendiri. Dia yang menjadi masalah gitu. Jadi sekali lagi, Islam jangankan satu kalimat ya, satu statement aja gitu. Itu harus ada riwayat. Apakah ini perkataan ini sampai kepada Rasul atau tidak? Mungkin Ibu dan Bapak saya bertanya, biasanya hadis yang paling apal hadis apa kira-kira ya? Biasanya kita hadis yang paling apal itu innamal a'malu binniyat ya. Hadis itu yang paling hafal. Kalimat innamal a'malu binniyat itu merupakan hadis yang paling mutawatir, Ibu. Ya, mutawatir, hadis segolongan mutawatir. Hadis mutawatir itu ternyata jumlahnya tidak terlalu banyak. Mutawatir itu hadis yang lebih daripada sahih. Dan ternyata kalau kita diurutkan, jadi ketika kita menerima kalimat innamal a'malu binniyat, Imam Bukhari pada saat itu meneliti dari gurunya. Dari gurunya, terus sampai ke Rasulullah. Ternyata dalam penelitian hadis itu, riwayat perawi hadis itu harus diteliti. Kalau ada hadis itu diterima oleh orang bohong, maka kedudukan hadis itu bisa berubah menjadi dhaif, lemah. Kebayang ya, diterima gara-gara satu orang ini bohong. Untung kan kita bukan periwayat hadis ya. Kalau kita meriwayatkan hadis, saya yakin kita itu bakal hadisnya jadi dhaif semua. Karena kita mau keseringan bohongnya gitu. Jadi ini dalam Islam itu seperti itu. Yang kedua, jadi agama satu-satunya, yang pertama saya sampaikan, agama satu-satunya yang turun-temurun itu Islam.
Jadi kita cara berpikir kita itu harus cara berpikir Rasulullah. Ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang pernah dilakukan Rasulullah. Tidak ada ruang ijtihad bagi sesuatu yang qat'iyah. Ya. Yang kedua ya, siapakah orang yang berhak untuk menafsirkan Quran? Kadang-kadang kita pernah mendengar sebuah statement, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Tidak salah itu ungkapan, cuman ketika kita ditanya, kalau kita orang awam, punten ya, yang baca Quran aja belepotan gitu, tajwid lagi salah gitu, kemudian harus menafsirkan Quran. Itu bukan kalau wilayah kita gitu. Di zaman Rasul juga yang berhak untuk menafsirkan, di zaman para sahabat yang berhak untuk menafsirkan Quran itu orang-orang tertentu, termasuk Rasulullah. Para sahabat pun ketika baca Quran tidak berani mereka menafsirkan sendiri. Mereka itu bertanya kepada Rasul. Hari ini orang awam disuruh menafsirkan Quran. Jadi kalimat yang mari kita kembali kepada Quran itu bukan berarti kepada Quran secara teksnya, tapi kembali kepada teks Quran yang sudah ditafsirkan oleh ulama yang sesuai dengan hadis Rasulullah. Itu maknanya. Ya. Karena hari ini punten aja. Kemarin saya agak ngeri gitu ya. Ketika dilihatkan punten salah satu, dan ini mungkin sebagai sikap saya pribadi ya, ketika melihat apa namanya kemarin ada satu pondok pesantren, kebayang dana per bulan itu, dana per bulan untuk listrik, biaya air segala macam bisa nyampe 6 miliar. Segede apa kira-kira pesantrennya Ibu dan Bapak ya. Jadi Masya Allah. Dan ini sudah berdiri lebih daripada 31 tahun loh. Dari tahun 92 sekarang 2023. Lebih daripada 31 tahun itu berdiri. Dan Masya Allah sekali lagi kalau kita berbicara tentang apa? Tentang eh, apa namanya? Tentang berpikir dalam Islam itu bukan berpikir liar ya, tapi ada kerangka berpikir. Nah, Quran itu ditafsirkan dengan apa? Dengan Quran. Quran itu ditafsirkan lagi dengan apa? Dengan hadis. Saya ambil contoh Ibu dan Bapak punten ya. Kita diperintahkan sholat ya. Perintah sholat. Sholat itu hukumnya apa? Wajib ya. Ya ayatnya mana? Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Perintah itu berarti wajib. Kemudian dalam ayat yang lain diperkuat yang namanya inna sholata kanat ahlal mu'minina kitaba mauquta. Yang namanya sholat itu merupakan kewajiban yang di waktu-waktu oleh Allah. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Nah, saya tanya mana Quran yang berbicara tentang tata cara sholat? Di mana sholat itu harus ada takbiratul ihram, baca al-fatihah, baca surat, kemudian ada ruku, ada sujud. Nggak ada Qurannya. Jadi Quran itu hanya gamblang aja, perintah aja, tapi ditafsirkannya itu dengan hadis. Maka seorang mufasir, seorang yang berani menafsirkan Quran itu harus hafal hadis. Kalau kita disuruh ngapalin pun dan menafsirkan Quran, sementara ya Allah, berapa hadis yang kita hafal? Itu bukan kapasitas kita. Maka ulama itu memberikan persyaratan-persyaratan dalam Quran, dalam statement para ulama, orang yang berhak untuk menafsirkan itu persyaratannya harus hafal Quran secara mungkin. Artinya tidak ada yang lupa. Yang kedua, dan dia bukan hanya hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis. Kemudian dia harus tahu tentang ilmu ulumul Quran. Mana ayat yang nasikh dan mansukh. Mana ada makna muqayyad dengan mantuk. Mana am dengan khos. Itu ulumul Qurannya harus tuntas. Jangan sampai hari ini Quran ditafsirkan oleh sembarang orang. Dan ini menjadi masalah. Ya. Tiba-tiba dia Masya Allah. Ya. Yang ketiga, cara berpikir dalam Islam itu ada Quran, ada hadis, ada ijtihad. Ijtihad itu berpikir. Jadi Islam itu boleh kok berpikir. Berpikir itu apa? Ketika tidak ditemukan hukum dalam Quran, tidak ditemukan dalam hadis, maka boleh ijtihad. Ijtihad itu berpikir. Tapi, awas tapi ya, ijtihad itu harus diambil daripada Quran dan hadis. Rambu-rambunya itu tetap Quran dengan hadis. Saya ambil contoh. Dan tidak ada ruang ijtihad bagi sesuatu yang qat'i. Jadi kalau ada Qur'annya dalam hadisnya tidak ada, nggak usah ada ijtihad. Ya. Punten. Ya. Kalau berbicara soft, punten bicara soft ya. Dalilnya qat'i, pasti kata Rasulullah sebaik-baiknya sop laki-laki di mana? Di depan. Sebaiknya sop perempuan di mana? Di belakang. Itu udah dalil. Jadi nggak usah ada ijtihad. Oh berpikir lagi bagaimana caranya.
Kalau dia berpikir dan mencari cara yang lain, maka itu bid'ah namanya. Ya. Dan perbuatan bid'ah itu kita ngeri. Ketika dalam surah dalam tafsir daripada Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, ketika menafsirkan ayat itu, ternyata Rasul itu pernah dulu ketika Isra wal Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah sebuah telaga yang indah di surga. Kemudian kata malaikat Jibril, Muhammad, itu adalah telaga yang Allah persembahkan untukmu. Nabi yang satu-satunya diberikan telaga di akhirat itu nanti adalah Nabi Muhammad. Namanya telaga Al-Kautsar. Kemudian kata malaikat Jibril, nanti engkau boleh diizinkan oleh Allah untuk memberikan minum kepada umat-umatmu. Kebayang, mudah-mudahan kita termasuk yang itu ya, mendapatkan air minum dari baginda Rasulullah. Namun ternyata ketika Rasulullah memperhatikan telaga itu, ada orang yang mendekat kepada telaga itu dan mereka diusir oleh para malaikat. Diusir oleh para malaikat. Lantas malaikat ini mengusir orang-orang yang dekat. Kata Rasulullah, Jibril, kenapa malaikat itu melarang orang untuk berdekatan ke telaga itu? Kata malaikat Jibril, Muhammad itu betul umatmu. Padahal dia umatku ya Jibril. Namun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Bid'ah itu melakukan perbuatan syariat satu bertolak belakang daripada dalil yang qat'i. Atau yang kedua, melakukan perbuatan dalam ibadah ya. Awas, kalau dalam muamalah tidak ada bid'ah. Kalau dalam ibadah dia melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, salah satunya ya kita lihat kemarin ada orang punten melaksanakan sholat antara laki-laki dan perempuan dicampur. Ya, dan dia mengatakan yang namanya laki-laki kan biasa berjalan dengan perempuan. Kenapa ketika sholat? Ya Allah, itu darinya sudah qat'i. Sesuatu yang sudah pasti tidak ada ruang untuk ijtihad. Jadi nggak boleh kita berpikir-pikir sesuatu yang sudah ada apanya, kepastian hukumnya. Ya. Kalau kita berani menafsirkan dan kita berani mengambil hukum yang lain, berarti sama dengan kita melawan baginda Rasul. Kalau sudah ada dalilnya, udah aja kalimatnya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli ayyaqulu sami'na wa ata'na. Perucapan orang yang beriman itu ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, ucapan mereka tinggal sami'na wa ata'na. Udah ikuti Rasul, udah ada, nggak ada. Ya. Kemudian saya lihat ya, jadi mungkin Ibu dan Bapak kemarin kita lihat ya ada sesuatu yang fatal banyak. Nanti kita akan jelaskan supaya saya mudah-mudahan lah kita dan anak-anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari golongan-golongan orang-orang yang disesatkan, dan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian berdalih karena di Arab, punten Ibu dan Bapak. Yang pertama, Arab itu tidak bisa dijadikan madhab atau dijadikan rujukan. Nah, tidak bisa Arab Saudi itu dipakai apa? Rujukan. Yang pertama kenapa? Kalaupun ibu yang bermadhab Imam Ahmad bin Hambal, boleh merujuk kepada Arab, mangga. Karena Arab Saudi itu hari ini madhabnya adalah madhab Ahmad bin Hambal. Kalau dulu punten di Madinah itu madhabnya madhab Imam Malik. Zaman para sahabat itu rata-rata setelah peninggalan sahabat itu adalah rata-rata Imam Malik ketika di zaman Imam Malik dan sebagainya. Tapi kalau sekarang Arab Saudi itu menerapkan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi ada kekhususan yang berlaku hanya di Arab, tidak bisa dilakukan di mana? Di sini. Khusus di Mekah Al-Mukarramah. Apa kekhususannya? Sebagaimana hadis Rasulullah mungkin ketika manasik saya pernah menyampaikan. Rasul pernah mengatakan, ya Bani Ibnu Manab, la tamna'u ahadakum. Tidak boleh kalian melarang seseorang untuk tawaf di Masjidil Haram, untuk tawaf dekat dengan Ka'bah, kapanpun mereka waktunya inginkan. Makanya yang namanya Ka'bah tidak boleh tutup. Orang tawaf di situ enggak 24 jam. Itu hadis Rasulullah melarang. Kenapa? Karena tawaf itu hanya terjadi di mana? Di Masjidil Haram. Apakah di Madinah ada tawaf? Nggak ada. Di kita nggak ada tawaf. Ya, ayah ibu-ibu sok di pasar baru tarawaf. Lantai hiji tapi ke lantai 5 tawaf muter. Ya. Jadi itu bukan tawaf, itu belanja. Jadi tawaf itu hanya ada di mana? Masjidil Haram. Jadi ini kekhususan Masjidil Haram. Maka kata Rasulullah, jangan kalian larang kalau ada orang yang datang ke Masjidil Haram, mereka pengen melaksanakan tawaf, dan perlu kita ketahui, Ibu dan Bapak, ibadah yang paling utama ketika kita masuk Masjidil Haram bukan lagi sholat.
Ya, tentu sholat sunat. Kalau sholat wajib jangan dibedakan dengan disamakan dengan sholat wajib ya. Dimanapun, ibu di Bandung, kita di Indonesia, ibadah yang paling utama apa? Sholat, tidak ada jawaban lagi. Sholat. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Di Masjid Nabawi apa ibadah yang paling utama? Sholat. Tapi kalau Masjid Haram, ibadah yang paling utama itu bukan sholat sunat, melainkan tawaf. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika ada orang yang tawaf, maka 60 rahmat baginya. Satu hari itu Allah menurunkan 120 rahmat. 60 bagi yang tawaf, 40 bagi yang sholat, 20 bagi yang nongkrong lihat Ka'bah. Nah, ini luar biasa. Jadi ibadah yang paling hebat di kota Makkah itu tawaf. Yang kedua, punten, kekhususan Masjidil Haram. Kata Rasulullah SAW, ya, jangan larang orang melaksanakan sholat kapanpun mereka waktunya mau. Jadi kapanpun kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram, ini khusus Masjidil Haram, boleh. Tidak ada waktu karohah untuk di Masjidil Haram. Ya. Jadi kalau ibu dan bapak masuk Masjidil Haram, kemudian ba'da sholat asar, padahal ibu sholat asar, sudah sholat asar, sholat lagi. Baik melaksanakan sholat subuh, sholat lagi, boleh di Masjidil Haram itu. Tidak ada waktu makruh, tidak ada waktu makruh, tidak ada waktu haram. Kapanpun, dimanapun, asal di Masjidil Haram, orang boleh melaksanakan sholat di situ. Tidak ada waktu karohah. Kalau di kita beres melaksanakan sholat subuh tidak boleh ada sholat lagi. Di kita melaksanakan sholat asar tidak boleh melaksanakan ketika melaksanakan sholat beres sholat asar tidak ada lagi sholat sunat. Tapi di Masjidil Haram ini kekhususan Masjidil Haram. Yang selanjutnya, ini kekhususan Masjidil Haram. Bolehnya kita melaksanakan sholat tanpa ada makruh ketika ada orang yang lewat di depan kita. Atau kita yang lewat. Ada orang yang sholat nih, punten di Indonesia, maka antara jarak orang yang sholat itu dengan kiblat itu harus ada sutroh. Sutroh itu batas yang ditentukan, ya. Jadi kalau imam itu tembok, tidak boleh kalau sholat berjamaah, ya kita lewat di depan imam nggak boleh. Bahkan Rasul mengatakan menunggu 40 tahun, duduk 40 tahun itu jauh lebih baik ketimbang kita lewat harus di depan orang yang sholat. Ini larangan luar biasa. Yang kedua kata Rasulullah, larangannya itu kalau ada orang yang sholat dan dia mau lewat, halang oleh kalian. Maka boleh kita membentangkan tangan begini. Ya. Untuk mencegah orang yang melaksanakan, mau lewat di depan kita. Ini, tapi kalau di Masjidil Haram kan kita tahu. Di Masjidil Haram itu Masya Allah. Kita lagi sholat aja, lagi sujud. Saya lagi sujud, ternyata ibu-ibu diharapkan. Ya itu di Masjidil Haram. Nah, fikih-fikih yang seperti ini jangan diterapkan di Indramayu gitu. Kan jadi repot. Di Indramayu diterapkan. Ya. Jadi sehingga antara sop laki-laki dengan perempuan itu bercampur. Dalilnya di Mekah juga bercampur. Masya Allah. Ini sekali lagi ada kekhususan yang terjadi di Masjidil Haram tidak bisa di. Jadi, punten, ketika ada yang qat'i, ketika ada dalil, maka gugurlah setiap yang punten, ijtihad itu maka gugur. Nah, ini sekali lagi ya. Jadi tidak ada lagi ruang ijtihad ketika kita ketika kita ada dalil yang qat'i ya. Jadi kalau tidak ada dalil boleh kita berijtihad. Ya, ini mungkin agak ngeri-ngeri sedap kita melihat fenomena yang hari ini ya. Yang selanjutnya saya sampaikan ya. Ketika kerangka kita ini ya kerangka semua mulai akidah ya. Mulai keimanan, rukun iman itu iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab itu semuanya sudah dituntaskan oleh para malaikat. Rambu-rambunya itu sudah dibikin. Ya. Sifat Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawa, isi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayan, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu semua sifat Allah. Benar, kalau ada yang melenceng daripada itu, umpama ya qiyamuhu binafsi, Allah itu tidak butuh dengan siapapun. Kalau ada yang mengatakan Allah itu kan perlu makan, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan butuh makan, pasti itu bukan Tuhan. Makanya kritikan kita kepada ketika orang mengatakan Nabi Isa menjadi Tuhan, Nabi Uzair itu sebagai Tuhan, maka kritikan kita adalah karena yakulani ta'am, dia itu butuh makanan. Nabi Isa itu kalau tidak makan, Nabi Isa itu kalau tidak minum, lemes dia.
Tidak mungkin yang namanya Tuhan itu butuh makan. Yang namanya Tuhan itu tidak boleh butuh kepada siapapun. Tapi yang lain butuh kepada dia. Nah itu disebut dengan Tuhan. Jelas ya? Jadi yang namanya rambu-rambu itu sudah dibikin. Jadi yang selanjutnya, ini saya rambu-rambu aliran-aliran yang sesat ini pun, dan yang selanjutnya kenabian. Kenabian itu kita meyakini Allah telah mengutus seorang rasul, ya. Rasul pernah diutus oleh Allah, jumlah yang wajib kita ketahui ada 25, wajib kita imani. Wajib itu. Dan kita tahu Adam, Idris, Nuh, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub sampai dengan Nabi Muhammad itu kita harus hafal, ya. Tapi punten, kita mengetahui dan kita rambu-rambunya tidak akan ada lagi ditemukan nabi setelah baginda Rasul. La nabiyya wala rasula ba'di. Tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan punten rasul itu ada lagi setelah Nabi Muhammad, kafir itu, salah itu. Keluar dari Islam, ya. Dan di kita, punten saya sampaikan, Ibu dan Bapak, orang yang ngaku jadi nabi itu banyak banget. Mulai dari Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada, yang lingkupnya nasional ada, yang internasional juga ada. Ya dari Garut ada yang namanya Sensen, ayah tuh. Orang Bungbulang, orang Jawa Tengah namanya Tukimin, ayah. Orang Bekas, orang Bogor ayah namanya Ahmad Musodik. Yang namanya di mana di Cirebon namanya Ahmad Tantowi. Itu orang yang pernah ngaku jadi nabi loh. Dan dia dengan terang-terangan pengikutnya ada banyak loh. Kemudian di Bandung tadi dekat kantor Mabruk ya, di dekat Raja Wali, namanya Cecep, ngaku jadi nabi. Ngarana ge Cecep manya tuh nabi Cecep. Jadi udah macam-macam. Jadi kita lihat itu biasa aliran-aliran sesat. Dan Rasul mengatakan di zamannya para sahabat mencatat di zaman Rasulullah ketika Rasul masih hidup lebih daripada 30 orang yang ngaku jadi nabi. Dan yang paling terkenal itu kan kita mengenal ya, namanya seorang pendusta namanya Musailamah Al-Kadzab. Dialah orang yang paling banyak waktu itu jamaahnya. Itu dia terang-terang aku jadi nabi ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau hari ini orang yang aku jadi nabi itu tidak aneh. Dari zaman dulu sudah banyak. Tapi kita yakini tidak akan ada lagi nabi selepas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus menjadi keyakinan. Harus menjadi keyakinan kita. Lamun ayat jalma-jalma ngaku jadi nabi itu pasti orang kafir. Ya. Yang sekupnya internasional ada. Wow, agamanya terkenal. Bahkan ketika mahasiswa itu banyak banget di kampus ya. Namanya ajarannya Ahmadiyah. Nabinya siapa yang diangkat? Mirza Ghulam Ahmad. Orang India. Ajaran ini pernah berkembang di Inggris, diusir di Inggris, lari. Ternyata dia bikin justru makin membesar dan sampai ke Indonesia, ke negara-negara Asia, itu Mirza Ghulam Ahmad itu dianggap sebagai nabi. Dan jemaahnya, Masya Allah, jutaan jemaahnya dia. Jadi kalau kita mengatakan aliran sesat itu kok banyak pengikutnya, ya begitu. Ya. Tapi ingat, yang namanya semua aliran-aliran sesat itu bakal hilang dengan sendirinya. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil, yang namanya kesalahan, yang namanya aliran-aliran yang tidak benar itu dengan sendirinya Allah akan hilangkan. Ya, itu sekali lagi. Jadi kenabian, Ibu dan Bapak perlu kita ketahui. Punten, apa namanya? Sekupnya apa? Kita aturannya apa? Tidak akan ada lagi nabi. Kita ini hanya hanya dituntut untuk iman kepada nabi dan rasul, itu aja. Udah ajaran nabi apa, ajaran rasul apa, udah beres kita. Nggak usah ngaku-ngaku jadi nabi dan sebagainya. Tentang masalah kitab, Quran ya. Quran itu adalah punten ada Quran, kitab petunjuk itu yang langsung dari Allah itu kan, dengan Rasul itu ada Quran, ada hadis qudsi dan hadis. Itu definisinya masing-masing beda ya. Kalau Quran itu lafadznya itu langsung dari Allah. Nabi Muhammad tidak boleh merubah-rubah Quran. Ketika Allah menurunkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, udah itu aja. Itu langsung diturunkan katanya dari Allah, disampaikan malaikat Jibril, oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa dan tidak berani untuk merubah. Jadi kalau Quran itu kan kita belajar. Quran itu yang disepakati oleh para ulama, kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala Muhammad. Kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi kalamnya itu langsung dari Allah. Ya.
Nah, kalau ada orang yang sekarang mengatakan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, Rasul berkata dalam Quran, itu mau udah kafir itu. Kenapa? Karena dia meyakini Quran itu bukan firman Allah, melainkan sabda Rasul. Ya Allah. Ini pernah terjadi di zaman orang kafir Quraisy dulu ketika Rasulullah menyampaikan Quran. Kan mereka mengatakan, ini mah ucapan Muhammad, gak mungkin dari Allah, gak mungkin dia dapat wahyu. Dan dicek, tapi ternyata Nabi Muhammad itu ummi. Beliau itu boro-boro sekolah TK, SD boro-boro. Beliau itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang indah, itu buktinya bahwasannya Quran itu adalah firman Allah. Sampai Allah pun menantang, kalau kalian mengatakan Nabi Muhammad yang mengatakan itu, kenapa kalian tidak bikin seperti yang sama? Dalam Quran itu kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Quran. Datangkanlah seperti Quran. Kumpulkan jin, kumpulkan manusia-manusia yang cerdas. Quran itu bukan diturunkan di Bandung, bukan diturunkan di Jawa yang tidak bisa bahasa Arab. Di tengah-tengah orang yang ahli bahasa Arab loh. Ditantang oleh Allah. Kalau kalian menyangka Quran itu dari kata Nabi Muhammad, silahkan kalian bikin sendiri. Kalau nggak bisa, ajak teman-teman kalian yang ahli bahasa. Ternyata tantangan itu 14 abad yang lalu dikemukakan oleh Allah, tapi mereka tidak bisa. Bahkan gridnya pernah diturunkan sama Allah. Kalau kalian tidak mampu satu Quran, udahlah 10 surat aja. Qul fa'tu bi asyri suwar, datangkan 10 surat. Tidak bisa lagi dalam Al-Baqarah paling bawah ini. Qul inkan apa? Ayatnya itu fa'tu bisuratim wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibi bima nazzalna ala abdina, tentang Quran yang pernah diturunkan kepada Rasul, bahwasannya itu adalah perkataan Muhammad, kalau kalian mengatakan itu, udah kalian datangkan satu surat aja dalam seperti Quran. Ternyata tantangan ini nggak ada yang datang. Ini saking luar biasanya Quran. Makanya kalau Quran itu udah disepakati oleh para ulama, firman Allah. Kalau hari ini tiba-tiba ada mengatakan Rasul berkata dalam Quran, itu sama dengan mengatakan Quran itu adalah firman sabda Muhammad. Kafir itu orang. Jadi ini bukan berbicara tentang masalah ikhtilaf punten biasa-biasa. Ini ikhtilaf yang cukup Masya Allah. Ya. Ini ikhtilafnya bukan ikhtilaf biasa. Bedanya kita dengan dia itu jauh banget ya. Dan ibu kita ketahui dalam sejarah itu, rentetan sejarah, abad ke-6 itu pernah ada kelompok yang mengatakan Quran itu ada sabda Muhammad, namanya kaum Mu'tazilah. Dan mereka bubar dan mereka diperangi pada saat itu. Karena dianggap kafir. Kenapa? Karena mengatakan Quran itu ada sabda Rasul. Dan kemarin ya Allah saya agak ngeri gitu ya. Saya tidak mau tadi menyebutkan ini, ada seorang dosen. Dan ya Allah, yang ngebelanya dosen. Di depannya pakai doktor lagi. Dan sebelum mewawancara dia mengatakan, saya itu ahli fikih. Saya itu ahli agama. Allah ya karim. Mengatakan dengan kalimat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya Allah ya karim. Itu ayat bukan berarti menguatkan bukan berarti menguatkan Quran jadi sabda Rasul, bukan. Ayat itu maknanya apapun yang dilakukan Rasul itu intinya wahyu. Jadi kalau Rasul makan, Rasul minum, nah itu pasti perintah Allah dan tata cara itu yang terbaik dan itu sama dengan mengikuti perintah Allah. Itu intinya, bukan lagi jadi mengeluarkan ayat itu tapi maknanya tiba-tiba Quran jadi kata Rasul, bukan itu. Nah ini agak ngeri-ngeri ya. Sok pinter tapi ternyata bahlul banget itu. Menafsirkan Quran. Ini pun saya agak, ya Allah kalau menanggapi yang kayak gini agak tersinggung ya. Kita sebagai umat Islam itu Masya Allah ketika Quran dikatakan sebagai kalam Muhammad itu nggak bisa. Quran itu adalah kalamullah. Yakini itu adalah kalam Allah. Oke. Punten ini agak emosi ini ya. Jadi sekali lagi tentang masalah kerasulan udah ya, tentang masalah kitab udah kita ketahui. Kita wajib iman kepada kitab-kitab itu bukan diturunkan bukan hanya Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Udah kita yakini ada Allah pernah menurunkan itu, tapi kemudian kita cukup mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, ya, oke.
termasuk masalah fikih. Masalah fikih itu sudah saya sampaikan tadi, tidak ada ruang ijtihad bagi yang awas Ibu, punten. Ya. Yang selanjutnya saya sampaikan, jangan mengatakan bid'ah kalau ada dalil. Ya, kalau ada dalilnya jangan mengatakan bid'ah. Boleh kita berbeda dalam masalah furia, boleh kok. Tapi hati-hati bagi orang yang suka membid'ahkan orang lain. Jangan membid'ahkan dalam masalah furu'iyah. Saudaramu kunut, engkau tidak kunut, jangan mengatakan kunut itu bid'ah. Kunut itu ada dalilnya. Meskipun nanti dalilnya ada yang mengatakan, oh dalilnya itu, punten kata Imam Syafi'i itu doib, tapi kata Imam Syafi'i itu hasan. Dalilnya bagus. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalilnya diterima. Jadi kalau ada dalil, jangan ada mengatakan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalil. Ya. Jadi kalau ada dalil, bukan disebut dengan bid'ah. Ya. Umpama Ibu apa namanya? Oh, saya mah biasanya kalau pada sholat itu ada zikir dikeraskan. Boleh, boleh. Saya tidak, mangga. Jadi semuanya itu sudah ada dalilnya. Kalau ada dalil, jangan mengatakan bid'ah. Ini kita suka terjebak ya dan ikut-ikutan ngabid'ahkeun ke orang yang mereka juga berpangku pada dalil. Jadi kalau ada dalil itu tidak bisa dikatakan sebagai kategori bid'ah. Kalau murni dia punten melanggar aturan, umpama sholat duhur itu dipikir-pikir, sholat duhur geus gawe dari pagi capek, geus dua lah, kewe subuh jadi 4, dituker. Kan jumlahnya tetap 6 ya. Subuhnya cuma 4, jadi duhurnya 2. Itu reka-reka syariat, itu bid'ah namanya. Melawan syariat itu bid'ah. Melakukan dalam masalah ibadah, saya mah kayaknya, udahlah sholat karena rajin, jam 8 saya rek sholat deui. Nggak bisa. Kalaupun mau sholat, namanya sholat sunnah, namanya sholat duha. Tapi kalau sholat wajib tidak akan ada lagi. Jadi sekali lagi, jadi jangan mengatakan kalimat bid'ah kepada sesuatu yang ada apanya? Dalilnya. Kita lebih toleran. Islam itu toleran kok. Jadi jangan mengatakan ketika saya mengatakan seperti ini, oh Islam banget tidak toleran. Islam itu toleran, tapi toleransinya kita dalam hal yang mana? Ya, dan para ulama itu mengatakan, kalian pengen bikin ajaran silahkan, tapi jangan mengatakan Islam. Ya, kalau ada nabi yang baru, kalian punya nabi baru, tapi jangan mengatakan Islam. Silahkan bikin aliran sendiri. Ya, bikin aliran sendiri aja. Tapi jangan mengatakan aliran Islam. Kalau aliran Islam itu harus terima dulu. Aliran Islam itu sudah ada pakemnya. Bagaimana rukun imannya, rukun Islamnya, dan lain sebagainya. Ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu. Dan ini rambu-rambu. Hati-hati sekali lagi. Jangan mengatakan, saya udah selamat Ustaz, insya Allah. Ya mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Diberikan petunjuk oleh Allah. Anak-anak kita dijaga. Yang agak ngeri kan begini nih. Saya agak ngeri begini ya. Kenapa ketika pengajian saya di mana-mana dari kemarin di Kemis teureun-eureun pengajian itu. Papangi teh jeung ibu-ibu deui gitu ya. Nah, bagaimana anak muda kita? Kemana anak-anak muda kita? Padahal pun dan aliran sesat itu rata-rata yang jadi objek mereka adalah anak-anak muda. Yang mana akal pikiran mereka lagi labil-labilnya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Makanya kita sebagai orang tua itu berkewajiban untuk mengawasi anak-anak kita, mengawasi anak-anak kita. Ya, oke, saya tidak lama-lama lah tentang masalah ini. Jadi intinya dalam apa yang saya sampaikan, dalam berpikir dalam Islam itu tidak berpikir liar, tapi ada aturan rambu-rambu yang harus diikuti. Bagaimana Quran adalah sebagai tertinggi, kemudian ada hadis, ada ijtihad, prosesnya adalah pengambilan hadis ketika tidak ditemukan hukum dalam Quran ataupun dalam hadis. Oke, mangga silakan, mungkin itu yang bisa sampaikan. Silakan selanjutnya kita bisa didiskusikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ustadz atas ilmunya. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, boleh untuk langsung dipertanyakan saja kepada Bapak Ustadz, atau boleh di chat di kolom komentar. Mangga. Atau boleh juga raise hand seperti ini. Ada pertanyaan di ini, Teh Nada bacain daripada ini. Oh, baik. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang ada seseorang ulama besar yang memperbolehkan wanita untuk tidak berhijab?
Padahal setahu saya hijab itu hukumnya wajib. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Oke, kalau sesuatu yang qot'iyah, sekali lagi qot'iyah, saya tidak mandang ulama besar ulama besar ya, dan dia punya pendapat tersendiri dan tapi kalau ada dalil nggak usah ribet-ribet gitu. Kalau ada dalil yang qot'i udah kita hukum ikuti aja Quran dengan hadis udah gitu aja. Ya. Yang namanya pakaian berjilbab itu bukan hanya Islam, non Muslim pun sama. Lihat bagaimana biarawati. Mereka sama menggunakan. Jadi yang namanya pakai kerudung itu dari zaman syariatnya sama, ya. Jadi kalau ada tiba-tiba dia sekali berapapun besarnya dia, kalau berani, wallahu a'lam. Yang jelas kalau seperti itu saya tidak berani. Jadi kalau yang namanya apa dalil yang sudah qot'i itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar. Ya. Jadi kalau mengatakan hijab, bagaimana hijab ini apa namanya hijab itu sudah tidak wajib. Yang jelas Qur'annya ada, hadisnya ada dalam surah Al-Ahzab Qur'annya ya. Ya Yuhan Nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, beritahu kepada istrimu, beritahu kepada anak perempuanmu, beritahu kepada perempuan-perempuan mukminah, panjangkan kerudung mereka. Udah gitu. Itu patokannya udah jadi jelas ya. Oke, silakan lagi. Baik. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, Bapak Ustadz. Ini pertanyaan titipan dari sahabat Mabruk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya seorang tukang pembuat gerobak untuk jualan. Biasanya gerobak yang saya buat itu dirancang khusus disesuaikan dengan permintaan dari konsumennya. Suatu hari itu saya dapat orderan untuk membuat gerobak jualan buah-buahan, tapi yang gerobaknya itu minta dibuatkan yang nggak biasa nih gerobaknya. Katanya bentuknya itu harus bisa ada space yang bisa menyembunyikan buah-buahan yang jelek di bawah gerobak supaya dia bisa masukin buah-buahan itu, tapi nggak kelihatan gitu Pak Ustadz. Apakah saya sudah termasuk melakukan perbuatan saling tolong-menolong keburukan atau bagaimana Pak Ustadz? Jazakumullah fil khair Pak Ustadz. Ketika kita banyak bertanya di situ jadi salah itu. Makanya la tasalu an asya'in tubdalakum tasukum. Kalau kita sudah tahu, maka jadi haram. Diperuntukannya itu jadi haram. Saya bikin botol, udah bikin botol aja. Tapi ternyata jangan nanya, buat apa itu botol? Oh, untuk minuman keras, wadah minuman keras itu jadi haram. Jadi ketika kita bikin botol itu mubah, boleh kok usaha gitu. Tapi ketika kita ditanya, makanya bertanya itu harus tahu dengan konsekuensinya. Betul jadi jalan mama lalu bating nanya gitu. Jadi karena sifat Bani Israel itu banyak bertanya, ujung-ujungnya mereka diberatkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu itu untuk menjadi jadi kita tahu oh jadi aduh ya minimal hati antum juga nggak tenang yang bikin ya. Ya kita sudah tahu sekarang. Jadi hati kita udah nggak tenang seperti itu. Jadi umpama kita bikin golok gitu. Bikin golok, bikin pisau, bikin aja. Tapi ternyata ada orang yang beli. Kenaon itu apa golok? Saya ngebunuh tetangga saya itu. Itu mah perbuatan udah tahu malah dikasih gitu. Ya udah apa ini saya tajemin ya. Bentuknya kilometernya mawatna itu udah. Nah, jadi sesuatu yang mubah itu bisa jadi robah hukumnya. Makanya ketidaktahuan itu ketidaktahuan itu gugurnya hukum. Contoh apa? Ya. Ada kasus ini guru saya mengatakan ini. Beliau itu pernah makan bakso di sebuah tempat ya. Di sebuah tempat makan di Bandung. Ini nyata ya. Lagi makan bakso dengan sekeluarga enak katanya baksonya itu. Jadi dan itu baksonya laku banget. Ternyata setelah ngebakso seminggu tidinya ditutup. Ternyata itu bakso di Polisland itu yang menggunakan daging babi. Cing kira-kira hukumnya apa? Kata guru saya santai. Kan saya tidak tahu itu daging babi berarti itu cara Allah ke ngarasaan daging babi. Udah kan ulah penasaran deh. Jadi orang tidak tahu itu justru gugurnya apa? Hukum. Kalau nges apa kemudian nah itu jadi hukum.
Geus apal eta daging tina babi di teangan. Nah, itu jadi masalah. Jadi itu jadi masalah ya. Jadi ya itu. Jadi ketidaktahuan itu gugurnya sebuah apa? Sebuah hukum. Oke. Cukup? Cukup lah. Baik, Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan lagi? Ibu Rela Marsila mungkin, Bu Susiana. Bu Susi keur sibuk nih. Atau Pak Akbar, boleh. Punten lagi siap-siap mau jenguk ini anak Oh, di pondok ke Cirebon, Bu, Cirebon. ke Jamblang tat di Cirebon. Eh, kain Ramayu sekalian. Travelnya cuma sampai Jamblang. Iya, siap, siap. Ustadz, Iya, iya, iya. nanya Pak Ustadz. Mangga, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya setelah mendengar apa yang dipaparkan juga sebetulnya kan kita semua juga sama punya pemikiran yang sama yang terkait dengan tadi ya pikiran-pikiran Islam yang cuma masalahnya begini, ini kan sudah berpuluh-puluh tahun, Ya, udah jelas gitu seperti itu gitu. Tapi kenapa ya rasanya saya sih melihatnya sebagai warga negara, anak bangsa, tindakannya kayak sulit sekali untuk bahwa itu teh disebut entah itu penistaan dan sebagainya. Kenapa ya Pak Ustadz ya? oke. Apakah para ulama di kita kan banyak ulama-ulama besar juga tidak punya pemikiran yang sama atau sama tapi nggak punya kekuatan gitu maksudnya. Kan ini juga jadi mengerikan ketika banyak orang-orang yang menitipkan putra-putrinya dititipkan di sana begitu loh. Ini sih saya udah fokusnya Iya. itulah gitu ya, tadi sudah disebut. Siap, siap. Gitu. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Oke. Yang pertama gini, Bu. Barusan siapa ini teh? Bu Lisa, Abdi, Oh, Masya Allah. Ibu. Damang. Damang, Ibu. Aduh. Si Ade sehat, Ade sehat. Alhamdulillah. Jadi gini, Bu. Jadi saya masih ingat saya waktu SD itu ya. Dan ketika awal-awal pendirian Pondok Pesantren Az-Zaitun itu pernah didemo loh oleh masyarakat sekitar. Saya masih ingat. Dan itu boleh kita lihat di beritanya. Karena waktu itu ternyata penyimpangan itu sudah terlihat gitu, oleh warga sekitar. Jadi mereka lebih tertutup dan lain sebagainya. Jamaah loban banyak dari luar itu sudah banyak yang mengusulkan itu. Tapi ternyata ya itu pembelaannya terlalu kuat. Terlalu kuat. Yang kedua, di kita ini sengaja, Bu. Sengaja sedang diadu domba. Karena yang kekuatan kita ini bukan di ulama. Negara. Dan itu sekarang kita itu dikendalikan oleh media. Ya, kalau ngomongin media itu kan jauh lebih kuat. Lihat aja sekarang. Ya. Ketika masalah LGBT aja, LGBT gitu. LGBT yang sudah qot'iyah gitu. Para ulama apa yang diwawancari ulama, yang diangkat lagi orang yang ngebela dan didangdanan gitu, pakai kopea, pakai baju koko gitu, dan dia mengutakan dalil Allah ya karim. Itu sengaja framing. Jadi seakan-akan oh ada kok dalam Quran itu kebebasan yang namanya kemarin kan kita lihat, Bu, yang saya sakit hati itu kemarin ya. Ketika ada dosen yang aduh ya Allah, dan dia di prolognya itu kan saya ahli agama, saya ahli fikih. Ya, gelarnya dokter. Aduh ya Allah, saya takjub dengan gelarnya. Tapi punten, Masya Allah. Nafsirin Quran kayak gitu aja punten, bukan levelnya gitu. Ya. Menafsirkan sholat berjarak dengan idza qila lakum tafasahu fil majalis. Ayat itu idza qila lakum tafasahu fil majalis itu konteksnya gini, kalau kita lagi duduk, kemudian ada orang yang baru datang, kita disunahkan untuk bergeser. Itu konteksnya. Ya, konteksnya itu dalilnya itu. Jadi artinya kalau ada orang yang mencari tempat duduk, kita kasih ruang, itu sunnah. Lain iya mah sholat jadi kudu berjarak gitu. Nah itu kan jadi ngaco. Dan ngebelanya itu kan yang tadi dia di prolognya, di framingnya itu adalah yang ngebelanya itu dia ahli agama, dia adalah sehingga orang yang ya nu tadina kan mulai apalagi orang tua ada anak saya jadi lebih yakin itu ada kok yang ngebela, oh berarti ini masalah khilafiyah yang remeh temeh ini ya Allah gitu. Jadi seakan-akan yang fatal itu dianggap biasa.
Nah itu di negeri kita, Bu. Di negeri kita ya. Kenapa? Puntennya. Di kita ini MUI itu tidak diakui secara power sebagai mufti yang bisa memberikan fatwa kepada negara. Dan suaranya jelas nggak? Iya, jelas. Jadi yang namanya MUI di sini itu hanya sebagai pengkaji, Bu, di kita ya. Ada pengkaji kemudian dilaporkan ke pemerintah, dari pemerintah tetap yang akan memberikan ininya. Nah, ini apa namanya? Di kita ini punten MUI itu tidak punya power. Apalagi kalau MUI nanti dihadapkan dengan Depag, wah itu. Karena yang diakuinya pasti pendapat Depag, karena Depag itu ada seperangkat yang didirikan oleh pemerintah. Sementara kalau di negara-negara lain, punten di Malaysia aja itu ada muftinya. Ada muftinya. Kalau punten mufti, itu raja nggak bisa ngotak-ngatik masalah agama. Kata mufti ini haram, bubarkan. Nah gitu, jadi punya power. Apalagi kalau di negara-negara yang muslim, seperti di Arab Saudi, di Yaman. Punten di Yaman itu kemarin saya Bu ketemu dengan yang menjadi mutawif keberangkatan kemarin waktu Syawal ya. Itu saya ketemu mutawif kita itu dari Yaman, anak Indonesia yang belajar di Yaman. Di Yaman mah kalau pengen jualan itu ternyata syaratnya itu dari MUI-nya, Bu. Jadi kalau dia pengen jualan, buka toko itu harus tahu dulu tentang hukum daripada jual beli. Jadi nggak yakin mau ayah bohong gitu. Nah itu jadi luar biasanya. Nah di kita kan nggak ada. Nah itu jadi kita itu MUI ada, kita yakini ada. Tapi ternyata ketika MUI melontarkan kata-kata, dianggap malah MUI ini diserang gitu. Nah itu ya. Dan selalu dihadapkan ya di media itu, karena ya media itu kan media bukan milik kita sebagai umat Islam, bukan. Karena di kita ketika ada apa namanya tokoh agama yang memerangi itu, langsung dihadapkan dengan orang yang ya intinya pro kontra itu harus terjadi, sehingga masyarakat yang awam memandangnya, oh nya kebaya itu berarti khilaf yang dianggap sepele. Wah ini udah bahaya. Ya kemarin ketika qala Rasulullah itu dibela lagi. Quran itu adalah perkataan Rasul, dibela. Nah ini Allah ya Karim. Fatal ya. Fatal. Nah seperti itu mungkin Bu. Nah iya. Nuhun Ustaz. Sami-sami Baji. Cukup. Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Enggak. Dari Ibu Siti Rohman Permadi sama dari Bapak Iman. Yang Bapak Iman dulu izin membacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau menurut Pak Ustadz, kenapa sampai saat ini Al-Zaitun belum difatwa haram oleh MUI? Karena menurut info, MUI tahun 2001 sebenarnya sudah pernah menginvestigasi. Terus kenapa juga malah dosen-dosen UIN yang membela, di mana UIN itu kan merupakan perguruan tinggi yang mencetak guru-guru agama sekolah kita. Bagaimana Pak Ustadz? Kita melihat yang seperti ini harus hati-hati ya. Hati-hati. MUI saya yakin itu harus hati-hati. Karena kredibilitas itu perlu dipertimbangkan. Ketika memberikan fatwa haram, sesat dan sebagainya, ternyata tidak, itu kan jadi MUI jadi muncul sebagai lembaga yang tidak dipercaya akhirnya. Dan kemarin sudah kita dengar ada orang yang menginvestigasi daftar penelitian dia tentang Az-Zaitun yang sudah lama, cukup lama. Ternyata sekarang dilucutin satu persatu. Nanti dana dia sampai punya rekening sampai 280 sekian rekening kan. Itu dahsyat banget gitu. Ini ada kemungkinan dan sebagainya. Jadi ternyata kemarin sudah disampaikan ada yang menginvestigasi, ternyata dia itu punya punya cara dan teknik. Caranya apa? Ketika dia melibatkan dosen-dosen, ternyata itu sengaja. Ada dosen dari luar ngajar di sana. Jadi dia itu seperti pengajaran anak-anak ya biasa aja pakai kurikulum depan. Itu seharusnya kamuflasenya. Jadi kamuflase dia untuk melindunginya seperti itu, biasa aja. Tapi di bawah dia, orang-orang yang di bawahnya itu, nah itu ternyata dididiknya dengan didikan yang berbeda. Ya. Sementara yang kita dapatkan kemarin seperti video-video si syekhnya itu ya, itu adalah video-video dari orang-orang dalamnya yang memfatwakan itu. Ternyata kalau di anaknya sendiri mungkin kecuali masalah adzan, ya masalah adzan, masalah shop itu berbeda. Jadi dia itu sengaja mendatangkan dosen-dosen dari luar untuk apa? Yang tadi, untuk kamuflasenya itu. Supaya menganggapan, oh Az-Zaitun tidak, selama saya 20 tahun ngajar di sini nggak ada apa-apa.
Nah itu aja. Jadi tapi kita ya tinggal nunggu aja. Jadi betul. Jadi saya pernah mengikuti berita Zaitun itu dari waktu dulu ya. Waktu dulu ketika awal pendirian itu sudah mulai ramai itu sebenarnya. Sudah mulai ramai, tapi sekali lagi dan ya ada seorang jenderal bintang dan masuk BIN juga dengan terang-terangan siapa yang berani mengganggu Zaitun saya berhadapan dengan saya. Meskipun sekarang dia tidak ngaku kan, tapi kan jejak digital itu selalu ada gitu. Jadi nah itu di balik kekuatannya itu ada juga gitu ya. Mungkin itu. Selanjutnya siapa? Satu lagi. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Ibu Siti Rohmah Permadi. Izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz, maaf mungkin agak melenceng dari materi ya. Saya ingin bertanya, hukumnya untuk istri yang bekerja, misalnya kerja sebagai guru atau profesi yang ada sumpahnya. Meskipun suami pun bekerja, jadi anak-anak pun dititip. Apakah istri berdosa karena ninggalin anak-anak? Apakah istri juga berdosa pada suami? Terima kasih. Yang namanya istri kerja itu tidak wajib. Sampaikan tidak wajib. Cari nafkah seorang istri itu tidak wajib. Karena dalam Quran udah. Nah itu ketetapan Allah itu sudah berlaku. Yang namanya perempuan itu yang mencari rezeki itu wabima anfaqu min amwalihim. Laki-laki yang cari rezeki, istri yang senantiasa ada di rumah. Itu. Bagaimana kalau dia kerja? Ya nggak masalah kalau ada izin dari suami. Ada izin dari siapa? Suami. Kalau tidak ada izin jangan. Jadi boro-boro kerja ya, istri mah mau melaksanakan saum aja, melaksanakan puasa itu harus ada izin dari siapa? Suami. Jadi gitu ya. Jadi boleh nggak boleh kerja? Boleh. Boleh. Apalagi kalau nanti masalah fikihnya itu masuk lebar kalau perempuan itu. Ketika mengatakan boleh, sholat berjamaah aja, ibu-ibu boleh ke masjid nggak? Boleh, Bu. Tapi ada izin dari siapa? Tuh ke masjid, dia kudu aya izin, komodai keluar. Apalagi tidak boleh bersolek. Ke kantor beda deh gitu. Apalagi tidak boleh dalam kerja itu bercampur pangkur dengan laki-laki karena di situ. Jadi yang hal-hal yang bahaya itu di situ. Jadi ini masalah fikih yang melebar ya. Jadi sekali lagi kalau ada izin dari suami, mangga silahkan. Ya kalau suami itu mengizinkan istrinya untuk bekerja. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi habli minas solihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ibroh, pelajaran bagi kita dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Oke, mohon maaf saya duluan karena ada tamu ya. Kita akhiri. Silakan mungkin kalau mau dipoto dulu. Tapi saya duluan. Mangga sadayana semuanya. Makasih Bapak Ustadz. Hatur nuhun semuanya, hatur nuhun. Sehat semuanya. Bu Lisa, Bu Am, Bu Susi, sadayana, Bunda semuanya ya. Amin. Sami-sami. Bu Rela. Siap. Yang mau melakukan perjalanan fi amanillah. Sehat semua. Oke, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami. Alhamdulillah selesai sudah acara kajian kita hari ini. Saya pribadi dan mewakili seluruh sahabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Sunardi dan tentunya kepada Bapak Ibu jamaah semuanya. Saya Nada, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.